Selamat datang dalam video edukasi mengenali Down Syndrome pada anak sejak dini. Deteksi dini sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat bagi tumbuh kembang anak dengan Down Syndrome. Mari kita pelajari bersama. Anak-anak dengan gejala Down syndrome cenderung mengalami kesulitan berpikir secara abstrak, serta lambat dalam perkembangan kognitif dan membutuhkan pendekatan konkret. Hal ini sejalan dengan tahap pra-operasional dan operasional konkret menurut Piaget. Dan terlihat dari penekanan pentingnya dukungan orang tua, lingkungan, agar anak Down syndrome bisa berkembang dengan baik. Pendekatan ini mengarah pada konsep aktualisasi diri dan penghargaan terhadap potensi tiap individu, sebagaimana dikembangkan oleh tokoh seperti Charles Rogers dan Abraham Maslow, dan ditunjukkan juga melalui bahasa tentang pentingnya interaksi sosial dan pengaruh penerimaan masyarakat terhadap perkembangan anak Down syndrome. Down syndrome adalah kondisi genetik yang terjadi akibat adanya kelebihan salinan kromosom 21, sehingga sering disebut juga sebagai trisomi 21. Kondisi ini menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan intelektual pada anak. Down syndrome merupakan salah satu kelainan genetik yang paling sering ditemukan pada seluruh dunia. Setiap tahunnya, ribuan anak lahir dengan Down syndrome. Dengan deteksi dini dan intervensi yang tepat, anak dengan Down syndrome dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Down syndrome dapat dikenali sejak bayi lahir melalui beberapa ciri fisik yang khas. Di antaranya, yang pertama, ada kepala kecil dan bagian belakang kepala datar. Yang kedua, ada wajah datar terutama di bagian hidung atau nose bridge. Yang ketiga, ada mata miring ke atas, kadang disertai bintik putih pada iris atau brush spot. Yang keempat, ada telinga kecil, letaknya bagian paling rendah dari garis mata. Yang kelima, ada leher pendek dan lebar. Yang keenam, ada mulut kecil, lidah besar dan sering terjulur. Yang keenam, ada tangan dan kaki kecil, jari-jari pendek dan lebar. Yang ketujuh, ada satu garis tangan tunggal atau simian crosses. Yang kedelapan, ada celah lebar antara jempol kaki dan jari kedua. Yang kedelapan, ada otot tubuh cenderung lemah sejak lahir. Yang kesembilan, ada tumbuh lebih pendek dibandingkan anak seusia. Selain ciri fisik, anak dengan Down syndrome juga mengalami hambatan perkembangan seperti keterlambatan motorik, yaitu duduk merangkak. Yang kedua, keterlambatan bicara dan bahasa. Yang ketiga, kesulitan mengenal angka dan memusatkan perhatian. Yang keempat, hambatan dalam belajar dan memecahkan masalah. Yang kelima, rentang perhatian yang pendek. Dan yang terakhir, kesulitan mengingat informasi secara verbal. Sebagian besar anak dengan Down syndrome membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar hal-hal baru. Namun, dengan dukungan yang tepat, mereka tetap bisa berkembang dan belajar sesuai potensi mereka masing-masing. Down syndrome dapat dideteksi sejak kanak-kanak melalui screening prenatal seperti USG, tes darah ibu, atau tes genetik. Setelah bayi lahir, dokter dapat mengenali Down syndrome melalui pemeriksaan fisik dan konfirmasi tes kromosom atau tes karyotipe menggunakan sampel darah bayi. Diagnosis dini sangat penting agar anak segera mendapatkan intervensi dan terapi yang sesuai. 11. No, that's 11, but there's 2 ones there. 1. 1. Good. Kitty cat. Yeah, and see, you can hear her words actually are starting to come out. 2. Good job. So you did it all by yourself. You did the 2. Can you find the 2 on your talker? 5. That's a 5. 2. Good job. The 5 then. Hingga sekarang, Down syndrome memang belum bisa disembuhkan. Tapi jangan khawatir, ada banyak terapi yang bisa bantu anak dengan Down syndrome supaya bisa berkembang maksimal. Seperti terapi fisik buat melatih otot dan motorik, terapi bicara supaya komunikasi makin lancar, terapi okupasi untuk kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, dan juga dukungan pendidikan khusus. Peran keluarga, guru, dan lingkungan sekitar juga sangat penting banget supaya anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan percaya diri. Dengan pemahaman lebih baik tentang Down syndrome, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua anak. Untuk orang tua, ingatlah bahwa setiap anak dengan Down syndrome memiliki potensi unik.
Dukungan, kasih sayang, dan stimulasi sejak dini sangat membantu perkembangan mereka. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dan bergabung dengan komunitas dukungan.